Jadi mbok yang bagus itu diambil, sing elek diguak, tapi jangan pengecut. Hanya berani di belakang doang. Gitu. Nah, itu yang saya minta ini sama para penggede-penggede ini loh. Kalau udah terus bingung karepe dhewe. Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang, "Saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu datang ke saya toh? Urusan hukum, urusan pertanian." Betul loh. Diam-diam loh. Ngumpet-ngumpet loh. Loh kok enggak ada merdekanya ya? Ya mbok datang aja loh. Karena katanya, "Ya kalau saya nanti datang, ibu kan enggak masuk ke KIM." Loh apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya enggak masuk ke KIM? Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat ngono loh. Nene bae wis mlehe. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau enggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono enggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Iya, kita ke Mas Seno nih. Mas Seno, tadi Bu Megawati menyebut adanya pihak yang ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP. Apakah ini sinyal adanya dinamika internal partai yang patut diwaspadai? Karena mungkin pihak yang ingin merebut kursi itu adalah pihak dari luar, tapi bisa saja dukungannya berasal dari internal partai itu sendiri. Ya bisa dari mana saja, tapi kalau bicara nuansanya, kita ini kan partai yang sudah pernah mengalami, mungkin satu-satunya partai yang pernah mengalami situasi di mana kantor DPP partai kami itu dibakar pada saat peristiwa Kuda Tuli dulu. Sehingga dalam konteks gangguan-gangguan eksternal yang berusaha untuk memecah belah partai, mengawut-ngawut partai, hingga muaranya adalah untuk merebut partai, itu kami punya semacam suatu early warning system pada saat ada gejala tersebut terjadi. Dan harus diingat bahwa Bu Mega di momen sejarah itu secara empirik beliaulah yang berhasil membawa keluar PDI Perjuangan dari situasi sulit di masa itu dan kemudian membesarkan partai hingga hari ini. Sehingga dalam konteks tantangan-tantangan eksternal yang muncul itu Bu Mega punya satu early warning system pada saat ada gejala itu di suasananya muncul. Maka pada saat misalnya banner-banner muncul, poster-poster spanduk provokatif di jalan-jalan utama di Jakarta, di Bogor, yang mempersoalkan tentang keabsahan SK DPP PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu, itu jadi salah satu penanda awal bahwa ada upaya dari pihak-pihak tertentu secara tersistem untuk kemudian berupaya merebut atau mengacak-acak PDI Perjuangan. Nah dari situ tentu saja satu hal yang wajar dan semua organisasi yang waras harusnya melakukan hal yang sama, melakukan yang namanya konsolidasi internal, penguatan ke dalam kader untuk memastikan bahwa seluruh kader mengamankan hasil rekomendasi Rakernas. Di PDI Perjuangan ini kita punya rule of the game, Mbak, sehingga demokrasinya sudah ada cara mainnya. Saya rasa di semua lembaga demokrasi ada cara main yang harus ditaati secara komit oleh seluruh anggotanya. PDI Perjuangan cara mainnya adalah di Rakernas. Pada saat Rakernas kemarin, seluruh komponen partai mulai dari PAC, ranting, anak ranting, DPC, DPD itu mengusulkan dan meminta kesediaan Ibu Megawati untuk kembali menjadi ketua umum kami di periode selanjutnya. Sehingga kalau ada suara-suara dari luar yang misalnya meminta Bu Mega untuk tidak menjadi ketua umum, maka itu malah sebenarnya mengkhianati hasil Rakernas. Nah, jadi dalam konteks itu penting untuk melakukan suatu internalisasi kembali ke dalam kader. Dan kemarin yang dilakukan Bu Mega adalah itu. Maka siapapun pihak luar manapun yang coba-coba untuk mengacak-ngacak internal PDI Perjuangan menuju Kongres nanti, itu sebaiknya untuk tidak melakukan itu dan tidak melanjutkan. Jadi Bung Silvester, saya harapkan ini mendengarkan pidato Bu Mega jangan sepotong-sepotong, agak full lah, karena kemarin itu suasananya itu di internal. Jadi kita memang bicara tentang HUT yang kita selenggarakan secara sederhana, sengaja tidak mengundang banyak orang di kantor partai, dan memang semangatnya adalah untuk bagaimana caranya agar seluruh kader tetap solid dalam satu rampak barisan. Itu Mbak Mala. Baik Bang Seno. Bang Silvester ada tanggapannya? Jangan setengah-setengah katanya. Bukan, saya kan belum bicara poin-poin yang lainnya.
seperti yang tadi saya apresiasi poinnya ucapan terima kasih ke Pak Prabowo, ya kan? Ada beberapa poin ya, termasuk yang menurut saya masalah doktor honoris causa. Bukan kita setengah-setengah, itu kan baru permulaan tadi, hanya waktunya nggak cukup kan. Tapi yang saya melihat bahwa yang mengobok-obok PDIP ya internal PDIP sendiri. Contohnya masalah kasus korupsi ya, yang mengakibatkan PDIP kalah di Pilpres, kalah di Pilkada, penurunan dari legislatifnya. Banyak kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi. Walaupun sebenarnya ini ranah pribadi, bukan ranah menyentil partai, karena secara tidak langsung. Iya kan, sebagai masyarakat kan kita harus mengatakan bahwa itu benar gitu loh, bukan kita fitnah. Dan ini yang membuat masyarakat juga muak pada PDIP gitu loh, termasuk arogansi kawan-kawan PDIP gitu loh, di mana-mana selalu mengecilkan orang gitu loh, terus kinerja dari legislatif maupun eksekutifnya. Itu yang saya bilang tadi. Terus masalah tadi ada katanya mereka punya alarm ya, apa namanya? Early warning system. Tapi menurut saya korslet gitu loh, karena spanduk-spanduk yang dipasang itu bisa jadi kawan-kawan sendiri yang masang. Kawan-kawan sendiri yang memvideokan dan memviralkan. Belum tentu pihak luar. Kenapa pihak luar? Apa kepentingannya dengan PDIP? Baik, berarti ada dramatisir juga di situ ya. Iya, Kita gitu loh. langsung minta tanggapan Bang. Saya nggak terlalu berani masuk soal siapa yang masang, kemudian memvideokan untuk seakan-akan membuat nanti ada tanggapan lagi bahwa ini akan di-out dan sebagainya. Itu Bang Sylvester ya, ahlinya. saya pengalaman di lapangan. Kawan-kawan yang sering masang politik dinasti di mana-mana itu saya tahu orang-orang. Nah, tapi gitu loh. Saya mau tarik lebih jauh dengan mengatakan bahwa ini kan soal lebih pada soal suksesi. Barangkali banyak juga orang yang berpikir suatu saat PDIP ini mudah-mudahan dipimpin oleh orang muda gitu ya. Tapi saya mau menggarisbawahi dua hal terkait dengan itu. Yang pertama, bukan orang luar yang menentukan. Betul kan? Mereka sendiri dong yang tahu persis kapan waktunya. Dan karena tadi Ibu Mega mengatakan, lagi mumet dengan berbagai hal-hal yang sedang menimpa, tadi disampaikan oleh Mas Seno, berarti saya yakin saatnya tidak tepat di Kongres ini. Karena justru dibutuhkan semacam upaya untuk mensolidkan kembali. Dalam komunikasi politik, cara mensolidkannya tinggal dua. Dan selalu dua ini ya, kemudian banyak cabang-cabangnya. Yang pertama, itu menyatakan secara tegas sikat. Kalau ada yang coba ganggu kita, sikat. Nah itu terjadi kan, hati-hati di pelan-pelan. Di Solo ada peringatan ulang tahun yang mengatakan cap jempol darah. Nah, itu dalam tanda petik, kalimat tidak langsungnya, kalau ada yang ganggu, kita sikat. Kita kompak nih di seluruh Indonesia. Tapi pada bagian lain, early warning system tadi, bunyinya adalah mengingatkan bahwa agak guyon ya. Yang menarik dari guyonan itu adalah kalimat begini pelan-pelan nih. Ada orang yang waktu ditanya mau maju apa enggak, diem saja. Padahal sebetulnya pengen maju gitu. Nah, saya sampai saat ini bertanya-tanya, siapakah itu gitu loh. Orang yang waktu ditanya mau maju apa enggak, diem saja gitu. Nah, siapa itu? Tapi PDIP ini ngerti. Waktu ditanya, mau nggak milih yang itu? Mau gitu. Mungkin masih wait and see ya kan? Apanya? Enggak, ini ini yang dalam ruangan tuh sama-sama paham. Saya yang di luar nggak paham. Oke. Orang itu ditanya diem. Karena memang nggak ada orangnya, Bang. Nggak ada orangnya. Saya belum paham. Kecuali kubunya Puan sama Prananda yang mau maju. Saya belum paham soalnya. Ya. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Effendi Ghazali, Bang Sylvester, juga Bang Seno. Ini perbincangan sebenarnya masih panas, cuma sayang sekali kita tentunya berharap ya. Tadi juga pidato dari Bu Mega bisa menteduhkan suasana gitu ya. Kita semua berharap. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Pagi ini. Andi Kumala ya, semangat. Iya. Dan pemirsa, ini adalah akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Andi Kumala dan rekan saya Filipus Yonaso pamit undur diri. Terima kasih ya telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.